Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Berbicara bagi setiap kami, supaya firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, yang memberikan semangat bagi kami, dan yang menuntun kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Walaupun banyak kesukaran yang kami alami hari-hari ini, namun kami percaya ketika firman-Mu datang bagi kami, ada kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ada mukjizat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Oleh karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu ya Tuhan Yesus yang membawa kami dalam kehidupan yang kekal. Berbicara bagi kami pagi hari ini, biarlah firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh akan mengubah hidup kami, dan semakin kami semangat mengiringi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali beribadah oleh karena pertolongan Tuhan, dan bisa kita bertemu kembali walaupun melalui ibadah online. Nah, pagi hari ini saya memberikan satu tema kepada kita adalah kesukaran berakhir dengan sukacita. Kesukaran berakhir dengan sukacita. Yang tertulis di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Satu ayat saja kita baca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap orang pasti atau pernah mengalami penderitaan, masalah atau kesukaran di dalam hidupnya. Kesukaran dan kesesakan yang dialami masing-masing orang berbeda-beda tingkatannya Bapak Ibu. Tergantung bagaimana kita meresponi menghadapi setiap persoalan tersebut. Ada yang ketika kesukaran itu datang, orang tersebut jadi stres. Ada yang putus asa, ada yang depresi, lari ke narkoba, mabuk-mabukan, dan banyak hal yang dia lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan ada yang bunuh diri oleh karena tidak sanggup menghadapi kesukaran yang sedang dialami dalam hidupnya. Tetapi ada juga saudara yang ketika masalah datang, mencoba mencari pertolongan kepada teman, saudara-saudara yang lain, bahkan kepada dukun, kepada paranormal, orang-orang pintar, supaya dia menggunakan jimat, supaya ada kekuatan di dalam hidupnya menurut dia. Bahkan ada orang yang sedang mempersalahkan orang lain, mempersalahkan istrinya, ia mempersalahkan suaminya, ia mempersalahkan anak-anaknya, ia mempersalahkan orang-orang yang terdekat dengan dia, teman-teman seimannya, bahkan lebih lagi, ia mempersalahkan Tuhan.
Ia lagi tidak mau berdoa. Ia tidak lagi mau membaca firman Tuhan. Bahkan ia tidak mau datang ke gereja. Ini respon orang yang sedang berbagai-bagai respon orang yang sedang mengalami kesukaran di dalam hidupnya. Saudara, mungkin berbagai pertanyaan muncul di dalam pikiran saudara. Mengapa Tuhan mengizinkan ada persoalan atau masalah dan kesukaran di dalam hidup kita? Di manakah Tuhan ketika kita melewati masalah yang begitu besar dalam hidup kita? Mengapa kita yang percaya kepada Tuhan seolah-olah dibiarkan menghadapi masalah, kesukaran seorang diri? Apakah Tuhan sengaja membuat kita jatuh? Apakah Tuhan menginginkan kita menderita? Apakah Tuhan tertidur ketika kita dalam mengalami kesukaran? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang timbul di dalam hati kita. Sehingga seolah-olah masalah, kesukaran yang terjadi atas kita adalah akhir dari hidup kita. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa masalah, kesukaran yang kita alami, yang datang kepada kita, kapan saja, di mana saja, dalam bentuk apapun, kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca memperjelas bahwa Ayub seorang yang takut akan Allah. Bahkan Alkitab mencatat Ayub menjauhi kejahatan, orang saleh, jujur, bahkan Allah memuji Ayub di depan iblis pada saat itu. Ayub pernah mengalami kesukaran dalam hidupnya, saudara. Kekayaannya yang begitu banyak tiba-tiba habis, tidak ada sisa. Bahkan anak-anaknya yang 10 orang meninggal. Yang waktu sedang mereka berkumpul, tidak ada satupun yang hidup. Bahkan yang membuatnya lebih terpuruk ketika istrinya menyuruh Ayub mengutuki Allah. Sementara seluruh badannya pada saat itu sedang kena borok, saudara. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, seperti penderitaan yang dialami oleh Ayub. Namun Ayub menjadi gambaran yang nyata betapa tidak ada manusia yang kebal terhadap kesukaran. Ketika secara tubuh Ayub harus menderita penyakit, secara emosi Ayub harus diperhadapkan dengan kesedihan, caci maki, hinaan, diremehkan oleh sahabat-sahabatnya. Dan secara spiritual Ayub ditantang untuk meninggalkan Tuhan. Kesukaran yang dialami Ayub bukanlah hal yang mudah jika diperhadapkan dalam diri kita. Mengapa, saudara? Karena kesukaran yang dialami Ayub sangat berat sekali. Adakah di antara kita yang saat ini sedang mengalami masalah kesukaran yang rumit dan tidak ada jalan keluar? Adakah di antara kita yang merasa Tuhan tidak peduli terhadap kehidupan kita, kesukaran yang sedang kita alami? Ataukah ada di antara kita yang sedang dalam persimpangan jalan untuk memilih hidup takut akan Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Saudara, mari kita belajar dari kehidupan Ayub. Bahwa masalah, penderitaan, kesukaran yang dialami Ayub ada ujungnya. Tidak selamanya Ayub berada dalam kesukaran. Tetapi ada jalan keluar, ada solusinya. Ada pemulihan, ada sukacita pada akhir yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kehidupan Ayub, begitu dia melewati kesukaran besar dalam hidupnya, tetapi ketika ending hidupnya, Tuhan memulihkan keadaannya dengan luar biasa. Apa rahasianya, saudara? Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, apa rahasia agar kesukaran yang kita alami bisa berakhir dengan sukacita? Hal yang pertama, saudara, dengan menjadikan Kristus sebagai fokus yang utama dalam hidup kita, dengan tetap memegang teguh janji-janji Tuhan. Dengan menjadikan Kristus menjadi fokus, hal yang utama di dalam hidup kita.
Coba kita perhatikan jawab Ayub. Engkau berbicara kepada istrinya pada saat itu. Dia mengatakan begini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk dalam kesemuanya itu? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, ini salah satu contoh. Ayub sangat berfokus kepada firman Allah. Sangat berfokus kepada janji Tuhan. Sangat berfokus kepada apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Sehingga dia tidak memalingkan wajahnya kepada hal yang lain. Tidak memalingkan pikirannya kepada hal yang lain. Tetapi dia sangat berfokus kepada firman Tuhan. Sekalipun dia ada di dalam kesukaran. Seharusnya hidup kita juga demikian, saudara. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kesukaran besar, yang menjadi fokus bagi kita bukan pada masalahnya, tetapi fokus hati kita kepada janji firman Tuhan, kepada Yesus Kristus menjadi fokus hidup kita. Sehingga kesukaran yang kita alami menjadi sukacita yang besar kita rasakan. Saudaraku, pagi hari ini, mari kita mulai belajar menghadapi berbagai persoalan apapun dalam hidup kita yang berfokus kepada firman Tuhan dan kepada Kristus. Setiap kita, orang yang percaya, harus mempersiapkan diri untuk diuji oleh Allah melalui kesulitan masalah, kesengsaraan dan kesukaran hidup. Setiap kita juga harus siap ketika Allah memberikan banyak berkat dan segala yang baik dalam diri kita. Janganlah pikiran kita dan hati kita hanya tertuju pada berkat, hanya tertuju pada kesukaran yang sedang kita alami. Belajarlah dari Ayub. Mari kita belajar dari kehidupan Ayub yang tidak berfokus pada masalah, yang tidak berfokus kepada kehilangan hartanya, sekalipun istrinya meninggalkan dia. Tidak berfokus kepada apa yang dia miliki selama ini, tetapi yang dia membuat hatinya kuat, yang membuat dia berhasil karena hatinya berfokus kepada firman Allah. Ayub mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh. Maka tidak berarti kita tidak bebas dari kesulitan dan kesukaran. Tetapi Allah akan memberikan kita damai sejahtera, kekuatan, kesanggupan dalam melewati berbagai masalah yang kita hadapi hari ini, saudara. Pandemi masih berjalan, saudara. Kita tidak tahu kapan berakhir. Tapi satu hal yang saya sampaikan kepada saudara, jangan berfokus kepada pandemi. Jangan berfokus kepada persoalanmu saat ini, tapi berfokus kepada firman Allah. Seperti Ayub, sehingga dia mengalami sukacita, kemenangan saat dia melewati kesukaran itu. Hal yang kedua yang harus kita belajar pagi hari ini, apa rahasia agar kesukaran yang kita alami berakhir dengan sukacita? Memahami bahwa kesukaran menjadi alat untuk membentuk karakter dan membawa pada pertumbuhan rohani yang lebih dewasa di dalam Kristus. Sekali lagi, yang kedua adalah memahami bahwa kesukaran menjadi alat untuk membentuk karakter kita dan membawa pada pertumbuhan rohani yang lebih dewasa di dalam Kristus. Tuhan izinkan persoalan kesukaran di dalam setiap hidup kita, saudara, supaya kita belajar sesungguhnya di dalamnya, supaya membentuk hidup kita. Ayub, saudara, di dalam pasal yang ke-31 ayat ke-5 dan 6 dia berkata begini, "Jikalau aku bergaul dengan dusta dan atau kakiku cepat melangkah ketipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah." Kemudian dikatakan di dalam pasal ke-39 ayat 36. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan." Saudara, begitu luar biasa Ayub menyadari
Walaupun dia memiliki kekayaan yang banyak, harta yang banyak sebelumnya, tetapi dia menyadari bahwa ini semua kesukaran yang dia alaminya adalah untuk membentuk hidupnya, supaya dia lebih lagi mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pada awalnya Ayub merasa sudah menjadi orang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah, sehingga ia berani berbantah kepada Tuhan tentang penderitaan yang dialaminya. Namun Ayub sadar dan paham bahwa masalah yang begitu banyak dialaminya sesungguhnya untuk menguji imannya, membawanya lebih mengenal Allah, semakin rendah hati dan semakin mengasihi Tuhan. Seharusnya juga masalah yang saudara alami hari-hari ini adalah untuk menguji iman saudara, untuk membawa saudara lebih mengenal Dia lebih sungguh lagi, untuk merendahkan hati saudara kepada Tuhan. Jadi masalah, jangan pernah engkau menolak masalah yang sedang terjadi dalam hidupmu. Hadapi, adalah kesempatan untuk menguji imanmu, kesempatan untuk saudara mengenal Allah lebih sungguh lagi, kesempatan untuk kita mengoreksi diri kita, apakah kita orang yang rendah hati atau orang yang sombong. Bagaimana dengan hidup kita saat ini, saudara? Mari kita mengoreksi diri kita. Ketika hari-hari ini kita sedang ada dalam masalah, kesukaran, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan ekonomi, kesulitan untuk mendapat hal-hal yang kita sudah rencanakan tahun-tahun sebelumnya. Jika saudara merasa ada dosa, maka mintalah pengampunan dari Tuhan. Atau jika ada saudara perlu bereskan dengan orang lain, masalah dengan orang lain, marilah bereskan itu. Kalau ada masalah antara suami istri dalam rumah tangga, harus ada pemberesan. Mari satu dengan yang lain saling meminta maaf satu dengan yang lain. Mulai dari keluarga kita. Jangan seperti istri Ayub, ketika sedang suaminya ada di dalam kesukaran, justru istri Ayub menghina, mengutuki Ayub. Atau ada di antara saudara, suami istri saat ini yang sedang mengalami masalah seperti ini. Saya berkata kepada saudara, saling minta maaf. Maka lihat, kesukaran apapun yang sedang saudara alami, saudara kuat menghadapinya. Dan lihat, mukjizat Allah akan terjadi dalam hidup saudara. Bapak Ibu, mari kita mengerti bahwa kesukaran, persoalan, masalah yang kita alami adalah membentuk karakter kita. Agar semakin kita mengenal Allah dengan benar, tidak sekedar rutinitas rohani yang kita kerjakan. Sebagaimana firman Tuhan berkata begini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dan berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kesukaran adalah merupakan ujian, menguji bagaikan seperti emas di dalam api. Untuk memurnikan hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Untuk membentuk karakter kita yang tidak baik. Sehingga kita benar-benar memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Hal yang ketiga, saudara. Apa rahasia agar kesukaran yang kita alami bisa berakhir dengan sukacita? Tetap bertekun dan berpegang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tetap bertekun dan berpegang pada kebenaran firman Allah. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Paulus mengibaratkan saudara, ketika sebuah bejana yang harus dibentuk dalam suatu proses. Bejana itu setelah dibentuk di tangan penjunan harus dibakar. Pada waktu pembakaran terbikar, di tempat pembakaran tersebut harus ada lubang untuk mengintip ke dalam ruang pembakaran. Dengan maksud gunanya agar penjunan saudara dapat terus memantau keadaan saat pembakaran itu. Untuk melihat apakah pembakaran sudah cukup atau belum. Kalau terlalu matang, tembikar akan hancur, rusak. Untuk itu si penjunan harus memantau ke dalam melalui lubang kecil. Artinya saudara, Tuhan selalu melihat saudara. Ketika saudara ada di dalam kesukaran, masalah atau penderitaan, justru lewat semua kesukaran itu yang saudara hadapi hari-hari ini, itu akan membawa saudara lebih intim dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, dengan tujuan dalam hidup kita terlaksana, dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita bisa terlaksana. Saudaraku, mari kita bertekun dengan sungguh-sungguh bahwa semua persoalan yang kita alami, kesukaran yang kita alami, untuk mendatangkan kebaikan sesungguhnya di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ayub, penderitaan yang Ayub berakhir dengan sukacita. Di dalam pasal 42 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberikan Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga adalah Kereb Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ingat baik-baik. Ketika Ayub berfokus kepada Tuhan, ketika Ayub melihat kesukaran yang dialami adalah untuk membentuk hidupnya lebih mengasihi Tuhan, untuk meningkatkan imannya lagi kepada Tuhan, untuk membentuk hidupnya supaya lebih lagi memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Pada endingnya, pada akhir hidupnya, Tuhan akan mengembalikan 2 kali lipat lebih daripada yang semula. Saudaraku, hari ini, kalau engkau memandang persoalanmu, kesukaranmu hari ini seperti cara memandang Ayub, maka berkat itu terjadi dalam kehidupan saudara. Dan sebagai penutup pada pagi hari ini, masalah, persoalan dan kesukaran yang kita alami akan bisa berakhir dengan sukacita. Fokus hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus yang berdaulat dan berkuasa atas seluruh hidup kita. Baik di dalam keadaan sakit dan sehat, susah dan senang, miskin dan kaya, serta berbagai keadaan yang di luar jangkauan kita sebagai manusia. Jalani segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebagai proses yang membentuk karakter, sikap, dan gaya hidup kita untuk lebih berkenan kepada Tuhan. Bertekunlah
dan milikilah pengharapan yang tertulis di dalam Yeremia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Mari peganglah janji firman Tuhan itu. Maka mukjizat Allah Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita. Kesukaran menjadi sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan dapat melakukan. Agar kami bisa melewati setiap kesukaran-kesukaran yang kami alami. Seperti hamba-Mu Ayub. Sehingga janji-janji-Mu menjadi kegenapan dalam hidup kami dan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berkati semua umat-Mu, yang siapapun yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.